Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang saya hormati para asatidz dan asabidah dan anak salihah semua. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini bertemakan tentang nuzulul Quran ya. Sejarah awal pertama kali nuzulul Quran. Setiap bulan Ramadan pasti kita akan memperingati nuzulul Quran ya. Awal pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berkholwat atau berdiam diri atau bersembunyi dari kehidupan duniawi, yang mana agar supaya Rasulullah lebih mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hira. Gua Hira letaknya di kota Mekah Al-Mukarramah yang sekarang kita tahu ya. Di situ pertama kali Allah menurunkan surah Al-Alaq, tadi sudah dibacakan. Saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW agar supaya Nabi Muhammad mengikuti bacaan malaikat Jibril. Tapi Rasulullah menganggap supaya baca. Lalu Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Maksudnya malaikat Jibril pada saat itu adalah untuk mengikuti bacaannya malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama sampai ayat ke-5 surah Al-Alaq. Setelah itu Rasulullah sangat terkejut, kaget. Kenapa? Karena bertemu dengan seseorang yang belum pernah dijumpainya. Ya, belum pernah dijumpainya. Langsung Rasulullah setelah mengikuti bacaan malaikat Jibril, Rasulullah langsung bergegas ke rumah beliau. Ya, pada saat itu Rasulullah masih beristrikan Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah yang pertama. Dengan sigapnya Siti Khadijah melayani Rasulullah dan supaya menenangkan hatinya Rasulullah, supaya tidak terkejut, supaya hatinya reda dan tidak gelisah. Setelah itu, mulailah dari saat itu Rasulullah sudah terbiasa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali ke Al-Qur'an. Kita sudah ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, disampaikan melalui malaikat Jibril agar disampaikan pula kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mempelajari, membaca, dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Bila mana kita tidak berpegang pada Al-Quran, maka sasarlah, maka akan tersesat kita. Ya, seperti di dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan orang yang kau benci dan orang yang tersesat. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang Muslim harus membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minimal 1 hari 1 juz. Bila mampu maka 2 juz dan boleh lebih dari itu. Nah, makna dari nuzulul Quran artinya kita harus memperingati, tidak wajib memperingati, tapi kita harus bercermin kepada Al-Quran.
Kenapa diperingati? Nah, ya, karena kita sering lupa. Kalau tidak diingati maka kita lupa. Ya, hukumnya boleh-boleh saja, tapi harus dibaca Al-Qur'annya ya. Bukan jadi kewajiban kita untuk meninggalkannya, bukan. Tapi kewajiban kita adalah membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Ya, seperti sabdanya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebagus-bagusnya kalian atau sebaik-baiknya kalian ialah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya ya. Nah, untuk tahap kita baru bisa membaca, untuk belajar membacanya saja. Nanti setelah kita bisa membacanya dengan lancar, tartil sesuai dengan hukumnya, maka meningkatlah selanjutnya ya ini mengkaji isi Al-Quran ya, mengkaji isi Al-Quran. Setelah itu baru kita mengamalkan isinya ya. Sekian dari Ustadz, mohon maaf bila ada yang salah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada yang salah datangnya dari pribadi sendiri yang masih belum dalam dan luas ilmu pengetahuannya ya. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.